Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita dari Partai Kebangkitan Bangsa yang saya kutip dari tribunnews.com dengan judul Buka Peluang Koalisi dengan Nasdem, Waketum PKB bisa heboh, peta koalisi berubah. Warta Kota Live, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai politik di luar Partai Gerindra, termasuk Partai Nasdem. Jika PKB dan Nasdem berkoalisi, variabel ambang batas juga mencukupi. Tidak tertutup kemungkinan PKB berkoalisi dengan Nasdem. Variabel ambang batas juga cukup jika PKB dan Nasdem berkoalisi, kata Jazilul kepada wartawan Rabu 21 Desember 2022. Menilik persyaratan ambang batas pencalonan presiden alias presidensial threshold 20%, Nasdem dan PKB dapat memenuhinya. PKB sendiri memiliki 58 kursi sedangkan Nasdem 59 kursi atau secara total 117 kursi dari persyaratan minimal 115 kursi di DPR. Jazilul mengatakan PKB dan Nasdem saat ini tetap berjuang serta bertukar pikiran dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya jika PKB dan Nasdem berkoalisi, peta koalisi yang ada saat ini berpotensi berubah. Kalau PKB dan Nasdem berkoalisi bisa heboh dan peta koalisi dapat berubah, ucapnya. Kendati begitu, Jazilul, PKB masih perlu waktu dan kesabaran untuk menentukan koalisinya. PKB akan mempertimbangkan pada kalkulasi nasional terkait pembentukan koalisi partai politik untuk pemilu serentak 2024. PKB tak mau terburu-buru juga telat dalam pembentukan koalisi. Mereka saat ini masih mencermati batas waktu yang rasional untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendatang. PKB tidak kesusu tapi tidak telat juga, ucapnya. Akan sangat menarik ini seandainya PKB membuka koalisi dengan Nasdem. Dan saya pikir memang saya sangat setuju itu mengingat Nasdem dengan calon presidennya Anies Baswedan pada kali ini kan selalu diidentikan dengan tokoh Islam, ya. Sementara PKB merupakan partai Islam yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, ya. Mengapa tidak seandainya Caimin atau selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi dengan Nasional Demokrat. Nanti akan terbentuk koalisi nasionalis religius jadinya kan. Kalau dulu kalau yang di mana sejauh ini hal tersebut disematkan kepada Partai Demokrat yaitu nasionalis religius. Dan ini sekali lagi ini sangat match, sangat cocok dengan dengan akar rumput dari PKB itu sendiri. Dan sejauh ini kan antara PKB dengan Anies Baswedan itu tidak ada masalah, tidak pernah bahkan dalam beberapa kesempatan justru politikus PDIP membantu menyangkal serangan terhadap Anies Baswedan yang selalu dikaitkan dengan politik identitas. Bisa saja hal tersebut merupakan perintah dari ketua umum partai atau internal partai PKB itu sendiri untuk membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Mengingat antusiasme masyarakat atau peluang Anies Baswedan pada saat ini untuk maju sebagai calon presiden bahkan menjadi presiden saya pikir cukup besar, dan selama ini PKB tidak pernah menjadi oposisi pemerintah dan seandainya Anies Baswedan terpilih nanti maka PKB akan berada di dalam pemerintah. Namun mungkin yang akan menjadi sedikit ganjalan di sini adalah terkait dengan syarat capres itu sendiri, di mana sejauh ini mengapa koalisi koalisi Indonesia Raya yang dicetuskan oleh Prabowo dengan partai Gerindra dan PKB itu mengapa sampai saat ini belum terwujud? Ya karena kedua tokoh ini masing-masing kekeh ingin menjadi calon presiden, yaitu Caimin selaku ketua umum PKB dan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra. Nanti seandainya koalisi ini terbentuk antara Nasdem dengan PKB, apakah mungkin
Muhaimin Iskandar atau Caimin mau menyerahkan kursi capres kepada Anies, dan begitu juga Caimin tidak kekeh ingin menjadi cawapres misalnya di partai di koalisi ini, mengingat saat ini Caimin sangat ngotot menjadi capres. Dan saya pikir Caimin dalam kondisi ini harus lebih realistis, ya. Mengapa? Karena hasil jajak pendapat atau survei-survei yang diadakan oleh berbagai lembaga survei, yang meskipun saya sendiri tidak yakin dengan hasil survei tersebut, tidak pernah menempatkan Caimin selaku pemenang di antara hasil survei tersebut. Bahkan di internal di internal PKB pun tidak lebih memilih lebih mengalihkan suaranya ke PDIP ketimbang Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi itu hanya hasil survei yang tidak bisa kita jadikan sebagai patokan 100%. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi sungguhnya, dan itulah yang harus menjadi pertimbangan. Menarik untuk kita tunggu apakah memungkinkan koalisi ini terbentuk antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Nasdem. Tentu kalau ini terjadi akan merubah peta koalisi selama ini. Tentu kalau PKB sudah menarik diri dari Gerindra, maka Gerindra akan mencari partner lain untuk berkoalisi. Bisa kemungkinan dia merapat ke PDIP misalnya, atau merapat ke KIB, atau merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu. Makanya sangat menarik untuk kita tunggu seandainya koalisi Nasdem dan PKB ini terbentuk. Para ketua umum partai pada saat ini sepertinya masih saling menunggu seperti apa jurus-jurus yang akan digunakan ketika lawan politiknya menggunakan jurus A misalnya, maka itu cocok dengan jurus yang apa, sehingga dan apakah akan terjadi seperti pemilu 2019 yang dimana masih menggunakan last minute, ya. Last minute. Kita tahu bersama pada saat itu PDIP dengan koalisinya mengumumkan calon presiden dan calon wakil presidennya itu di akhir-akhir. Bahkan setelah Prabowo Subianto mengumumkan calon presiden dan wakil presidennya, baru PDIP mengumumkan calon presidennya. Saya pikir apakah sekali lagi pertanyaannya adalah apakah jurus seperti itu atau strategi seperti itu masih berlaku sampai pada saat ini, mengingat tipe masyarakat atau tipe pemilih di pemilu 2019 berbeda dengan pemilu di 2024 yang akan datang. Mengingat saat ini kita benar-benar sudah hidup di era digital, masyarakat serba instan, tidak suka berlama-lama, ingin segera kepastian, ya. Jangan-jangan kalau terlalu lama mengumumkan calon presidennya dan calon wakil presidennya, nanti sang calon tidak memiliki waktu untuk berkoordinasi, untuk memperkenalkan dirinya, atau untuk menyampaikan pemaparan visi misinya untuk Indonesia yang akan datang. Sementara akan lebih didahului oleh ini tentunya keuntungan ini akan diambil oleh partai yang lebih dulu mengumumkan calon presidennya, karena mereka bisa dengan leluasa memperkenalkan diri kepada rakyat, ya. Bisa dengan leluasa memperkenalkan diri kepada rakyat, ya, bisa seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat ini yang sudah nyata-nyata dideklarasikan oleh Partai Nasdem, dan dia bisa pergi kemanapun dan dimanapun, untuk memperkenalkan diri akan kesiapannya menjadi calon presiden di 2024. Industri digital pada saat ini sudah benar-benar merubah pola pikir masyarakat dalam berbagai hal, termasuk dalam hal politik. Masyarakat ingin segera mendapatkan kepastian. Masyarakat ingin segera tahu seperti apa isi kepala dari para calon presidennya, sehingga mereka benar-benar mantap untuk memilih
untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.